Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah Syalimar Malik. Apa kabar, Cima? Baik, Kak. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, sama-sama. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih yang kadang-kadang di luar logika dan nalar? Kalau pengalaman mistis aku pribadi ya, kalau aku sih nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang di sekeliling aku tuh ada. Seperti apa ceritanya? Kayak contohnya mamaku tuh pernah dikirimin kayak semacam apa sih tuh guna-guna ya atau apa sih? Jadi dia tuh badan dia tuh dikirimin sesuatu gitu. Apa sesuatu? Beling, semacam beling. Terus pada saat kenapa kita tahu? Karena waktu itu kita sempat datang ke ya bisa dibilang orang pintar lah ya gitu untuk ngecek gitu. Ada apa di dalam diri mamaku kan. Pas dicek terus si orang pintar ini ngeluarin semacam pisang itu digosok ke badan mamaku untuk ngetes benar ada sesuatu atau enggak. Terus kayak yang waktu awal gitu mikirnya Masa sih gitu ya. Tapi pada saat memang digosok dan itu beling itu kecabut dan nempel di pisang itu. Kenapa aku percaya? Karena berdarah mamaku, badan mamaku tuh berdarah. Gak mungkin karena pisang dong. Ya itu dia. Tapi jadi kalau misalnya mamaku nggak berdarah atau cuma merah atau apa, aku pasti kayak masa sih gitu, kayak nggak percaya gitu. Tapi kalau nggak dari mana yang ngirim? Nggak tahu. Ya mungkin pada zaman itu ya, karena aku juga masih kecil kan, jadi mungkin ada persaingan bisnis atau apa gitu. Oke, tapi setelah itu sembuh? Setelah itu alhamdulillah udah sembuh, sampai detik ini alhamdulillah sembuh. Dan nggak pernah kejadian lagi? Nggak pernah. Termasuk tapi kalau anak-anaknya dan kamu sendiri? Iya, tapi kalau misalnya kayak aku pribadi, nggak pernah ngelihat atau apapun nggak. Mudah-mudahan sih nggak pernah ngelihat ya hal-hal yang memang berbau-bau mistis. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama, Cima. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku telah mengguna-guna mantan suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cika. Selamat malam, Cika. Selamat malam. Apa yang mau Cika ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan saya sakit hati dan dendam sama mantan suami saya. Oke, lalu kenapa bisa dendam? Karena suami saya selingkuh sama perempuan lain sampai menghamili. Lalu dinikahin, saya yang dicerai sama beliau. Cika sakit hati? Sangat sakit hati. Lalu apa yang Cika lakukan? Saya datang ke orang pintar. Orang pintar itu bertanya, sanggup kamu mencari air mandiin mayit? Air mandiin mayit, iya. Mandiin jenazah gitu? Mandi jenazah. Aku harus ngambil itu. Saya tanya, buat apa, Bah? Agar untuk mematikan perasaan si laki-laki itu ke istri yang sekarang. Cika sanggup? Cika sanggupin karena memang Cika sakit hati. Sakit hati sekali, jadi Cika sanggup. Dapat dari mana itu air mandiin jenazah? Ya, sebentar. Terus sama tanah dari kuburan, tanah kuburan. Oke. Cika harus cari. Akhirnya Cika pikir harus cari kemana, karena nggak tahu ya namanya orang meninggal kan, kita nggak tahu kapan, apa siang, sore, malam atau ada di mana gitu kan. Akhirnya Cika bilang kayak gini, kalau tanah kuburan Cika sanggup, Bah. Tapi kalau air mandi jenazah, ya sudah gitu. Abah punya persediaannya di sini. Yang penting kamu sanggup cari tanah kuburannya. Dan itu memang kuburannya khusus. Bukan kuburan asal kuburan yang umum. Khusus. Kuburan khusus ini seperti apa maksudnya? Buat menghancurkan rumah tangga orang. Kuburan siapa yang dibilang kuburan khusus?
tanah kuburan yang bagaimana? Tanah kuburan sudah orang zaman dulu. Oh, tanah kuburan yang meninggalnya sudah lama. Iya, tapi itu khusus satu itu saja. Ada beliau ngasih alamatnya dan nama kampungnya tepatnya itu. Jadi saya harus berangkat ke sana. Karena memang sakit hati saya Berangkat? sanggup berangkat ke sana untuk mengambil itu. Oke, setelah dikumpulin tanah kuburan dan air mandi jenazahnya, Iya. diapain? Akhirnya saya balik lagi kan ke dukun. Ini harus bagaimana? Ya udah, kamu siapkan namanya, Siapin? nama mantan. Oke. Sudah dicatatkan, ditulis. Saya catat, saya tulis, saya kasih tahu ke si Abah. Dan keinginannya apa? Saya ingin mereka rumah tangganya bubar, Bang. Dan ingin saya itu perempuan sakit hati seperti yang saya rasakan. Disanggupi sama orang itu. Disanggupin. Apa yang dilakukan waktu itu? Abah masuk ke ruangan, datang lagi. Jadi nanti kamu, ini air, ini tanah, kamu taburin di depan rumahnya. Kalau bisa ini air sampai ke minum, boleh dicampur di kopi atau di makanan. Gimana Tapi kan cara sudah masih pisah, nih? iya. Tapi kan sudah pisah, Pak. Ada kata Abah, ya itu gimana kamu aja, kalau memang kamu pingin ini usaha kamu berhasil, ya udah Bah, saya sanggup. Gimana Jadi caranya waktu saya berusaha begini, saya coba hubungin kontak lagi, saya minta begini, saya belum siap ditinggalin kamu, Pak. Tapi kalau Papa ingin adil juga, nggak apa-apa, saya yang dipisah nggak apa-apa. Saya minta ketemu baik-baik, bicara baik-baik. Itu saya merayu seperti itu. Ada kami ketemu, biasa, dia datang ke rumah, saya buatkan minum, di situ saya taruh. Sekarang kondisinya mereka gimana? Nggak nyampe 1 minggu, rumah tangga dia awalnya panas, airnya berantakan. Baik. Apa tujuan Cika datang ke menembus mata batin malam hari ini? Begini, setelah saya datang ke dukun itu, Gondoro, Genderuwo, iya, pernah dengar nggak sih lu? Enggak ya? itu saya juga nggak tahu, nggak tahu maksudnya di apa? Saya nggak pernah kebayang gitu tuh ya. Jadi saya kalau tidur kan memang nggak suka pakai lampu, nggak suka pakai cahaya. Tiba-tiba di samping saya kayak membelah seseorang lah istilah kayak gitu, tapi besar sekali gitu. Saat sentuh-sentuh itu bulunya sangat kasar seperti daleman kabel itu tembaga gitu. Kasar, besar, betis, mata kaki, telapak dia udah nggak ada. Balik lagi saya raba-raba karena gelap ya gitu tuh. Oh ini betis, oh ini Seperti ada lutut, sosoknya ya, seperti gitu itu. ya? Akhirnya aku kaget, nyadar ini bukan manusia gitu kan. Ini kasar dan berbulu dan besar sekali. Saya sampai merinding. Karena akhirnya saya pura-pura nggak tahu. Ganti dia yang ngebelai-belai saya, ngelus-ngelus jempol. Lama-lama karena saya tetap masih pura-pura nggak tahu, saya sampai di ini dipijit, saya lompatin dia, saya rudap. Tapi Oke. setelah itu bukan seperti saya disukain sama nenek-nenek. Ada nenek-nenek juga? Nenek-nenek selalu ngikutin saya. Baik, kita akan tanya kepada sahabat kami sebenarnya apa yang terjadi di diri Cika saat ini. Apakah benar ada genderuwo dan juga siapa sosok nenek-nenek itu ya. Kami akan ajak Cika untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cika, dengan tanggal lahir 15 Oktober 1978, dengan nomor rumah 6. Sosok yang memiliki sifat yang sulit ditebak. Saya merasa jalan pikiran Cika yang tidak menentu dan berubah-ubah. Saya melihat sosok Cika dihantui oleh rasa benci yang sangat besar. Saya mencium
aroma mayat di tubuh Cika. Rasa benci yang ada dalam dirinya dipenuhi oleh dunia dan sosok gaib. Saya melihat sosok gaib yang mengikuti Cika menyukai dirinya. Bau mayat sekali. Dan saya melihat genderuwo di tubuh Cika. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya nggak mau duduk deh. Kenapa? Cika, dengan tanggal lahir 15 bulan 10 1978 dan nomor rumah 6. Apa Cika. betul, Cika? Betul? Ya, Cika. Oke. Jika ini karena sakit hati oleh mantan suami yang menikah dengan perempuan lain, datang ke seorang dukun untuk membalas dendam. Dan waktu itu menggunakan media, air yang memandikan jenazah, dan juga tanah kuburan yang ditabur ke rumah dan juga diminumkan ke mantan suami. Dendamnya berhasil, mereka ribut, dan rumah tangganya tidak baik. Tapi belakangan Cika justru sering diganggu oleh sosok genderuwo yang suka datang dalam tidurnya dan juga ada sosok nenek-nenek gitu ya. Betul. Itu apa ya, Roy? Kalau saya ngelihat di sini arwah-arwah ini datang dari jimat-jimat yang dilakukan untuk awalnya tadinya untuk buat suaminya supaya berantakan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya malah banyak mengundang makhluk halus. Oh, ada jimat juga ya? Ada. Saya merasain di dalam tubuhnya dia dari tadi. Saya muter ke belakang. Ada aroma nenek-nenek yang khas sekali. Dan saya ngerasain juga sosok hitam. Sosok hitam itu seperti genderuwo. Genderuwo. Dan tadi makanya kamu ke belakang itu karena kamu bisa merasakan dan melihat mereka Iya. hadir. Dan satu hal lagi yang mengejutkan di sini dan sedikit mengagetkan. Saya kalau kamu point view-nya di sini, ngadepnya ke penonton dan dia serem loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Semuanya pada pakai baju hitam. Dan di hitam ya emang biasa hitam sih. Cuman ada yang berbeda pada hari ini. Tampaknya seperti orang berduka cita gitu. Kayak aku itu perasaan aku aja atau memang kalian juga ngerasa ya? Tapi memang pas dia ditempelin backgroundnya itu semuanya kelihatan sekali bau duka citanya. Dan saya masuk lagi kembali ke Cika. Kamu masih dendam ya sama suami kamu? Masih sangat dendam. Sampai kapanpun. Sampai mati pun? Sampai mati pun. Saya masih dendam. Loh, bukannya sudah tadi sempat Sudah mention, terbalas dendamnya Iya. sebenarnya. terbalas dan hancur kan? Iya. Udah kan? Tetap saya masih sakit hati. Karena sakit hati itu melekat di hati saya. Gitu. Sekalipun mereka udah berantakan. Mereka udah gak sama-sama lagi. Sudah tidak sama-sama lagi. Tapi mantan suami juga tidak kembali. Tidak. Tidak. Masih untuk apa dendam menjadi disimpan itu untuk apa ya? Hati saya masih merasa sakit. Sakit sekali. Dan sekalipun dia mengganti dengan beribu-ribu laki-laki yang disodorkan sama dia untuk pengganti dia, itu tidak akan pernah membuat saya hilang sakit hati saya. Maksudnya kamu dikenalin ke laki-laki lain juga gitu untuk menggantikan sosok dia? Sekalipun. Pernah terjadi? Pernah. Masih sahabat dia sendiri. Itu kamu kayak dijual juga ya? Ya, Secara gitulah. nggak langsung kayak Saya bisa-habisan kenal-kenalin. sama keluarga mereka. Kenapa? Habis-habisan.
habis-habisan itu harta saya, uang saya, tabungan saya habis. Setelah habis saya ditinggalin begitu aja sama mantan suami saya. Jadi saya wajar sakit hati saya sampai kapanpun gak akan pernah hilang dari hati saya. Iya, setuju sih, Bay. Memang perasaan seorang wanita digituin rasanya sedih juga ya, apalagi digilir ya. Iya kan? Iya, disodorin ke laki-laki lain juga ya. Iya. Ya, udah habis semuanya apa yang Setelah semuanya habis, harta saya habis semuanya. Saya udah nggak punya apa-apa. Saya waktu itu lagi hamil pula ditinggalinnya. Sekarang dia pergi dengan perempuan lain. Setelah semuanya habis, diambil sama keluarga dan dia. Sekarang anaknya gimana ya? Jadi saya punya alasan untuk sakit hati sama dia sampai kapanpun. Iya, ya kami bisa mengerti walaupun mungkin nggak bisa ngerasain ya. Tapi Mbak Cika, anak yang waktu itu dikandung seperti apa sekarang kondisinya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Sehat. Saya ngerasain nenek-nenek yang sangat menyeramkan dengan rambut terurai panjang warna putih. Nenek-nenek ini arwah yang ikut ke Cika. Iya, yang tertarik ikut ke Cika. Oh, ini ada kaitannya waktu dia datang ke dukun itu nggak, Roy? Ada kaitannya ketika dia datang ke dukun tersebut. Jadi menurut aku ya, dia itu ingin balas dendam, tapi justru malah jadi bumerang juga buat Cika, dihantui dengan, kalau saya lihat di sini kamu dihantui juga dengan genderuwo yang ingin dengan Cika. Seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Iya. Emang nenek-nenek itu pernah bersuara. Oh, kamu pernah Iya. dengar dia ngomong? Apa yang disampaikan? Saya nggak akan rela anak cucu saya disakitin. Seandainya kamu bukan yang ngeduluin, saya akan ngebalas lebih sakit yang akan kamu rasakan. Biar saya yang balas. Si nenek itu ngomong. Jadi nenek yang ikut ini ingin membalaskan dendam kamu gitu? Iya, karena dia sakit hati ngeliat saya saat cucunya sakit. Jadi nenek-nenek itu ngikut. Sekali dia bersuara, memberitahulah saya. Serem neneknya. Ada di mana sekarang, Roy? Saya ngelihat ketika dia menangis terseduh-seduh dengan kencang, dia muncul tiba-tiba di belakang. Tapi sekarang menghilang lagi. Merinding sih. Kau merinding. Merinding. Biasanya kalau merinding tuh menurut Roy ada energi yang lain Iya. yang datang. Aku sih merinding. Tapi kamu gak ngerasa ada yang aneh, ada yang berat di badan, di belakang? Aku pusing. Kalau aku pusing. Harus fokus ya. Sama banget, Cima. sama banget, ya. Semoga Sama gambarnya. sama. Kamu pernah ngelihat sosok yang Pernah. digambar, Roy? Saya pernah minta. Karena tadinya awalnya suara-suaranya saja. Saya bilang daripada nakut-nakuti, saya sejujurnya manusiawi saya juga takut gitu. Tapi coba pingin tahu nampaknya seperti apa gitu. Akhirnya tahu ya, kasih lihat. Putih kabur. Tadi Roy juga bilang selain ada nenek-nenek, ada sosok genderuwo juga. Betul, ada sosok genderuwo. Genderuwo yang jahat tapi nenek-neneknya yang baik. Oh. Ada dua versi yang membantu Cika. Nenek-nenek ini ngebantu dari belakang, kemudian yang genderuwo sangat brutal sekali, ngancur-ngancurin kehidupan dia atau barang pun bisa hancur semua. Kalau kemasukan genderuwo, dan bahkan dia ingin oleh genderuwo. Genderuwo itu, iya kamu juga sering cerita kalau genderuwo itu emang suka tertarik dengan wanita kan? Betul. Nah, Cima tiba-tiba merasakan tadi ada energi yang lain, udah gitu kepalanya pusing. Genderuwo itu nggak lagi deket di Cima kan? Saya rasa enggak sih. Enggak ya, Roy? Untungnya aman. Oke, sosok genderuwo itu pernah berkali-kali datang atau waktu itu sekali aja?
Gondorwo itu pernah berkali-kali datang atau waktu itu sekali aja? 2 kali. Ada 3 kalinya tapi dia Cuma nggak- lewat gitu? Lewatnya seperti ada relnya itu di bawah dia, jadi jalan tuh bukan gluk-gluk gitu, bukan Melintas gitu, Iya. set. Itu datang kalau jam 2 malam. Seperti apa yang kamu lihat bentuknya? Tinggi, hitam, besar. Itu bulunya hitam tapi mengkilap. Tapi saat barang itu kesentuh tuh kasar sekali bulunya, seperti Itu- tembaga. Itu benar-benar sensasi real ya. Real. Maksudnya benar-benar sensasi luar biasa. Bukan hanya saya merasakan, tapi ini saya tersentuh. Bukan, saya kok ngerasa kayak ada yang nyentuh ya. Atau saya disentuh. Benar-benar Iya, beda kontak tuh fisik. antara perasaan sama benar-benar kontak fisik. Yes. Kontak fisik. Kontak saya fisik. menyentuh, saya raba dari mata kaki naik ke atas ke betis, terus ke lutut, terus ke paha. Jadi kan kalau ini kecil ya, mungkin segini, tangan sampai lebar begini. Kok besar amat ini kaki siapa yang tidur sama saya gitu. Saya pikir kakak saya, abang saya gitu kan. Saya turun lagi nih betis, ini pergelangan kaki, sudah telapak kaki udah nggak ada. Jadi kaki kayak nggak ada gitu, kayak mak puntung kayak gitu. Iya. Tapi pegang. Memang agak sulit dipercaya ya, tapi banyak terjadi kasus-kasus itu ya. Saya juga heran. Itu Gondorwo itu mau apa sebenarnya, Roy? Ya, seperti biasa genderuwo kan demennya perempuan-perempuan cantik dan perempuan biar mereka powerful. Apa ada perjanjian sebelumnya karena dia datang ke dukun, melakukan satu ritual untuk membuat rumah tangga mantan suaminya berantakan. Akhirnya ada sesuatu yang harus dibayar ke Gondorwo yang membantu tujuan Mbak Cika. Memang seperti itu awalnya. Ada perjanjian, kemudian sekarang Cika yang harus menanggung beban moral. Emang datang yang kedua kali juga itu Gondorwo nih saya di perut. Gondorwo saya lagi tidur, dia duduk di situ. Sehingga saya singkirkan itu susah sekali. Serem ya. Kalau Mbak Cika sendiri terkait dengan genderuwo dan nenek-nenek, pasti ada rumahnya. Apakah rumahnya atau cincin atau Ada ikatannya ya, pengikat ada mereka. barangnya, Jimat mungkin. jimatnya ada. mungkin dibawa kah? Dibawa, Saya boleh lihat. boleh. Kau pernah dengar kejadian seperti ini nggak, Cim? Pernah sih. Itu ikut mereka ya, Roy? Sekarang berarti ada masih nempel terus dong? Karena emang tadi aku merinding. Tiba-tiba merinding ada yang Merinding. ada energi yang beda aja gitu. Iya. Padahal nggak kelihatan ada apa-apa ya. Nggak kelihatan ada apa-apa sih. Mudah-mudahan aman-aman ya sehari. Iya. Aku nggak bisa jamin apa-apa. Beneran. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi next ke depan ini short termnya ini. Ngerti kan maksud Roy? Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Berharap ya. sih nggak brutal. Aduh. Karena berdasarkan pengalaman yang udah gitu ya, jadi kayak berantakan semua. Iya, ngamuk gitu di sini. Iya. Mudah-mudahan sih nggak sampai ngamuk. Itu apa lagi ya? Yuk. Boleh dijelasin Mbak Cika ini apa aja? Ini air mandi jenazah. Ini tanah kuburannya. Dan ini yang suka saya makan kalau saya ingin sekali ketemu sama nenek. Jadi Cika justru suka mengundang nenek itu untuk datang? Ya kalau saya sakit hati itu datang lagi. Ada saya curhat, kalau curhat sama teman paling bisanya sabar, udah cari yang lain, Curhat sama siapa sih? sama kawan.
Tapi Cika milih curhat sama sosok nenek-nenek ini. Tanpa curhat pun nenek-nenek itu selalu ada ngikutin. Iya sih. Neneknya versi yang baik, genderuwonya versi yang jahat ya. Di badannya dia tuh ada dua makhluk yang berlainan. Yang satunya rambutnya putih, yang satunya rambutnya hitam, which is genderuwo. Ini nenek-nenek ini nemenin Cika sejak datang ke dukun atau memang dari dulu? Yang saya rasakan semenjak saya datang ke dukun. Tapi Ini makanya ritual untuk manggil dia. iya, Saya boleh lihat nggak bagaimana cara ritualnya, reka adegannya seperti apa? Penasaran sih air mandiin jenazah tuh kayak gimana? Mau lihat, mau cium nggak? Iya. Saya takut. Ini kok kamu berani ya ngambil air jenazahnya orang yang lagi dimandikan? Itu kan nggak sopan sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, itu ambil. Iya. Sopan apa nggak Ini sih? yang waktu itu dikasih dukun atau udah ambil sendiri? kalau yang air dikasih sama abah dukun. Kalau tanah kuburan ngambil sendiri. Kalau secara logika ngambilin orang lagi dimandiin jenazah Ambilin terus airnya dia justru. ambil air. Itu unpolite kan? Iya, enggak itu ya itu melanggar etika sih. Siapa yang berani cucu saya? Jangan ganggu! Saya ibu bangun! Cucu saya sakit hati sama ini! Mel! Masih Cirebon. No. Astagfirullahaladzim. Oke. Dia bawa keluar dulu deh. Bawa keluar dulu, dudukin. Kejedot gak? Kejedot. Dia kejedot ini. Angkat lu dong. Ayo oke. Sekali lagi terakhir. Oke. Oh, keluar dulu. Bentar dulu. Nenek. Keluar dulu. Jangan ganggu saya. Saya... Ibu Cika, Coba duduk. Ibu Cika, Iya. Ibu Cika dengar saya. Iya. Oke, ini saya tutup ya. Saya tutup ya. Saya bernafas ya. Tunggu. Oke. Coba Iya. duduk yuk. Duduk dia tuh nggak sadar semuanya berantakan. Coba kamu bisa ini bentar deh. Coba sebentar. Oke, saya ngecek ke bintang tamu kali ya, Ra. Ya, kita harus cek ini. Iya, kita cek dulu ke sana ya. Siap. Kita cek ke sana Udah ya. kecium belum? Ibu kumpul tolong dong, tolong ini didudukin. Tolong didudukin. Kita ngecek ke bintang tamu dulu. Iya. Mau lihat, Ra? Yuk. Serem banget sih. It's okay. Minum dulu. Udah Tadi waktu tapi sekarang udah minum. Apa? Udah sadar. waktu ngilang ngerasain apa? Enggak, udah ngeblank. Tadi pas dipegang dia cet gitu ya. Pas dipegang dia ngasih apa tuh di sini kan di muka kan. Tuh dia ngasih pas dia kayak gitu langsung ngeblank langsung hilang jatuh. Benjol nggak tapi? Gak inget. Enggak. Nggak benjol tapi?
Enggak, Dia- ini sih nih, tuh. Oh iya. Berdarah apa gitu. Tapi itu waktu pas tak hilang itu benar-benar nggak Bener. kelihatan nenek-neneknya. Tadi ya Cim, Gede aja sih. kamu jatuhnya tuh ke samping dan dak gitu, Iya. kepala deng gitu. Iya. Terus saya coba untuk kejar tangkap nggak dapat. Beneran kayak gitu sih. Emang mungkin juga dia nge-cross line dengan dunia gaib kali ya. Dan dia juga oke banget, punya aura yang Ketarik positif, juga ketarik. Jadinya nge-cross, nge-clash. Iya. Ini sekarang tapi udah Sekarang masih oke. Oke. udah baik-baik aja. Oke gitu. Kamu udah ngerasa baik-baik aja bener? Iya. Mau balik lagi nggak? Oh, Kuat kita untuk balik nanti ini si neneknya juga Udah netralisir sih. Netralisir sih. Dia udah balik lagi ke orang Iya. normal. Cuman ngeblank aja. Nggak, dia ngeblanknya hilang loh. Hilang banget ya. Hilang. Wow. Kayak pingsan gimana sih? Gatal Iya. gitu. Tapi dari tadi udah feeling gitu, udah ngerasa. Iya Tapi pas yang tadi kan udah berinding-berinding kan. Pas tadi dikasih minyak Pas dikasih itu langsung bangun langsung ke otak gitu nih. untungnya. Oh enggak. Ikut ya? Nggak, Susah juga dijelasin. susah baliknya. Baiklah, Kita balik lagi. Kuat. Iya, iya. Oke. Saya harus menjelaskan ini satu persatu ya, Bay. Iya, Roy. Ibu Cika sudah kembali sadar. Ya, matanya udah beda sih. Intinya alih-alih ingin membubarkan suami dan balas dendam ke suami, namun ternyata Ibu Cika sendiri dihuni oleh makhluk halus yang bisa menyebabkan orang lain juga celaka. Terjadinya celaka juga dialami bintang tamu kita hari ini, bahwa bentrokan energi terjadi. Tadi Ibu Cika nggak sadar dan nggak tahu nunjuk-nunjuk itu dan pakai bahasa yang saya nggak ngerti juga. Matanya bukan mata Ibu Cika. Iya. Tadi Bu Cika pasti nggak sadar apa yang dilakuin ke bintang tamu kami ya. Emang Itu kenapa? suaranya beda tuh. Kalau tadi tuh kayak nenek-nenek tapi aneh logatnya, tapi kayak Bu Cika mukul tadi berbalik dari arah saya, terus ke arah bintang tamu, terus bintang tamu di tadi bagian apa tadi dipukul? Pipi, muka. Muka ditempelin. Iya, ditempelin. Muka ditempelin tanah gitu. Tempelin tanah kuburan. Masih ada kah? Nggak ada sama sekali. Ditempelin tanah. Udah gitu Langsung hilang. hilang. Mungkin rambut saya masih, mungkin Ibu Cika mungkin masih bisa melihat nih, rambut saya masih acak-acakan sama sekali. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak nyadarin. Setelah kemudian dia saya acak-acak dan pergi jauh-jauh, jangan ganggu Cika lagi dan jangan ganggu bintang tamu kita hari. Nah ini kan I told you, never know. Dia ngelihat Cimai ini seperti orang yang ganggu cucunya nenek tadi ya, yang ganggu Bu Cika gitu. Iya, Yang ganggu rumah tangganya Cika. iya, reflection doang sih. Sangkanya memang semua perempuan itu yang ganggu cucunya. Padahal mas semuanya Iya. itu akibat ulah permainan gaib gitu. Jadinya dia kacau, nggak bisa bedain real mana yang hanya pikiran saja. Sekarang tapi sosok nenek-neneknya pergi, Roy. Pergi. Genderuwonya Kaget. gimana? Itu tadi sudah saya siram semuanya, hancur-hancurin. Semakin kita berani, dia tuh semakin tunduk dan takut pergi. Kalau kita takut, saya takut banget itu gini. Dia akan menguasai control our mind. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Saya kok takut malah karena ditempel tanah kuburan ada yang justru malah ngikut. Iya sih. Enggak ya? Apa? Bukan enggak.
Tapi Bukan enggak lagi, tapi memang iya. gimana Itu sih tanah supaya? kuburan kan. Saya minta garam halus. Serem loh. Roy coba untuk netralisir kamu ya Cima. Dan supaya justru nggak bawa bad luck si tanah Tapi kuburan. kamu nggak sebel kan sama partisipan kita? Kenapa? Kamu nggak sebel kan sama ini? Oh, enggak. Maaf ya. Cuman saya ngeblank, bingung aja. Saya mau coba netralisir kamu ya. Supaya kamu nggak ada apa-apa. Ada garam suci. Yang tadi kena ini ya? Ini. Sekarang gimana supaya genderuwo atau sosok makhluk halus lain nggak datang ke Pucika, Roy? Apa yang harus dilakukan? Saya butuh banget kerjasamanya dengan Cika. Kalau misalnya genderuwonya nggak datang lagi, cincin-cincin semua rumah-rumahan yang ada di dalam rumahnya sekalian dibuang, dilarung ke laut. Tadi saya udah sempet buang tuh tanah kuburan. Saya nggak yakin apa kamu masih ada lagi atau enggak, gimana? Itu loh. Kalau kamu pengen berhenti, sekalian jangan setengah-setengah. Tuh. Dilepas mas, iya guys, kalau boleh disita lebih bagus lagi. Kita rela jika untuk disita di sini. Apa Kita akan dibuang masukin. di laut aja? kita akan masukin ruang isolasi. Terserah sih Mbak Cika, dia kalau dilihat sih kayak nggak tega-tegaan gitu sama cincinnya, ya. Yang penting saya udah lepas dari makhluk-makhluk halus itu. Baiklah, ya, nanti akan kita sita semuanya, ya. Baik. Dan di rumah kalau masih ada lagi, buang ke laut semuanya, larungin ke laut. Oke? Cuma sebagai perempuan mungkin pernah ngerasain sakit hati, kecewa oleh laki-laki. Apa yang Pernah, harus dilakuin pasti. Cika supaya bisa healing, bisa ngobatin rasa sakit hati Pernah atau sih. dendam? Kalau saya memang karena kurang lebih sebenarnya sama cerita dari Bu Cika ini. Cuman kalau saya kembali lagi lebih mendekatkan kepada mungkin fokus kepada anak-anak, kepada masa depan diri saya gitu. Saya lebih sayang diri saya gitu dan anak-anak saya pasti. Jadi kalau kayak gitu ya saya sih berharap mungkin Ibu Cika bisa lebih berpikir lagi kalau misalnya pertama kalau misalnya jodoh tidak kemana. Kedua lebih baik ibu mencintai diri ibu sendiri dibanding ibu mencintai orang lain yang belum tentu orang itu mencintai ibu. Iya, Gitu. benar. Dan fokus lebih mengurus masa depan anak-anaknya aja gitu. Kalau ibu udah punya anak ya ibu lebih baik mengurus itu aja gitu. Toh kita kan nggak tahu usia kita sampai berapa. Jadi lebih baik daripada membalas dendam dengan cara seperti ini gitu. Ya lebih baik ya ibu fokuskan aja gitu kepada anak dan diri ibu sendiri. Kalau kita terus-terusan menyimpan rasa dendam, kita justru nggak bisa fokus ke rencana ke depannya Iya. gimana ya. Kita nggak bisa ngebenerin apa yang udah rusak nih. Iya. Oke, Bu Cika, mudah-mudahan setelah malam hari ini, Bu Cika jauh lebih baik kehidupannya di depan, bisa melepaskan dendamnya, dan bisa mulai menyusun masa depannya jauh lebih baik bersama anak-anak. Terima kasih, Bu Cika sudah hadir di Penembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Selamat malam. Selamat malam. Maaf ya Bang. Maaf ya. Iya. Thank you. Hilangkan perbuatan yang menuju amarah dan permusuhan. Cobalah menerima suatu keadaan dengan ikhlas dan berserah diri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu supranatural karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Emir. Selamat malam Emir. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan malam ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dulu punya pengalaman yang sangat buruk. Bagaimana ceritanya Mas? Saya itu dulu
jadi korban bully semasa SMP dan SMA. Jadi dulu saya sering bawa boneka karena saya memang suka sekali dengan boneka tersebut. Dan boneka itu sangat sekali punya cerita. Boneka apa ya? Bonekanya itu sangat lucu. Oke. Dulu saya juga suka sangat dengan sekali boneka ya. Dan saya sering dikata-katai suka bawa boneka. Dan sampai sekarang pada saat saya lulus SMP itu saya sering membawa boneka ke sekolah. Dan di SMA itu saya juga dikata-katain saya banci dan juga hampir pernah dipukuli oleh kawan saya. Oke. Ada cerita apa dengan boneka itu sampai harus dibawa terus? Jadi bonekanya itu memang benar-benar sangat lucu. Dan sejarahnya itu boneka tersebut buatan dari seseorang yang mana boneka tersebut dikasih ke saya sebagai oleh-oleh. Jadi bonekanya itu saya sering bawa kemana-mana dan saya suka sekali dengan boneka tersebut sampai saya suka memeluknya. Oke. Sampai sekarang boneka itu masih sering dibawa? Iya, masih ada. Dan masih sering dibully? Dan masih dibully. Dibulinya seperti apa ya? Saya sering dikata-katain suka bawa boneka dan banci. Oke. Jadi maksud dan tujuannya datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas Emir? Jadi saya ingin menghilangkan sosok wanita yang seperti menyerupai warna hitam itu, yang mana dia berpakaian hitam dan seram, dan saya ingin agar saya tidak melihatnya lagi. Itu datangnya sejak kapan? Pada saat saya waktu kelas 3 SD dia ada. Dia selalu mendatangi saya. Dan SMP serta SMA, saya selalu dihantui oleh sosok wanita tersebut. Jadi saya kurang tahu sosok wanita itu tujuannya apa, saya masih belum tahu. Ada sempat terasa sakit hati nggak dengan orang yang ngebully itu? Iya, saya sangat sakit hati. Dendam? Sangat dendam. Apa yang Anda lakukan? Jadi, saya pergi ke orang pintar. Dan setelah itu, dia memberikan saya sebuah buku catatan hitam dan sebuah tanah kuburan. Catatan itu yang mana adalah sebuah catatan yang saya harus menulis sebuah nama yang mana salah satu dari mereka harus saya bunuh dengan senjata yang saya punya sekarang. Jadi senjata tersebut memang diberikan dari orang pintar tersebut. Anda lakukan tuh? Iya, saya Anda lakukan. Tidak sempat saya bunuh, tapi saya waktu itu hampir membunuh mereka. Dan senjata itu saya pergunakan hanya untuk menyakiti mereka, tidak sampai terbunuh atau tertusuk alat vitalnya. Menyakitinya seperti apa ya? Jadi dari belakang saya pukul mereka di bagian leher dan di bagian belakang badan mereka saya tebas, tapi tidak sampai menusuk alat vital. Baik. Dan sosok yang mengikuti itu setelah Anda melakukan itu, pemukulan dan lain-lain? Iya. Setelah datang ke seorang dukun itu? Iya. Dia selalu menghantui saya. Baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menghilangkan sosok yang sering menghantui dan mengganggu itu. Ya. Kami akan ajak langsung Mas Emir bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Emir mendiami rumah nomor 27 dengan tanggal lahir 25 November 1993. Saya melihat masa lalu Emir penuh dengan siksaan dan hinaan. Batin Emir yang disiksa dipengaruhi oleh teman-temannya. Saya melihat siksaan yang ada dirinya berubah menjadi penuh dendam. Masa lalu yang sulit membuat ia ingin merubah keadaannya.
saya merasakan ada seseorang yang senang atas penderitaan Emir di masa sekarang. Sosok itu yang kini hadir di belakang tubuh Emir. Saya mendengar suara ketawa kuntilanak. Dahsyat sekali. Suaranya ada di pinggir kiri saya. Yang di kanan saya. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Mas Emir, dengan tanggal lahir 25 bulan 11 1993 dan nomor rumah 27. Iya, benar. Emir sering bawa boneka sejak kecil sampai Iya. besar dan akhirnya itu membuat dia sering dibully. Iya. Sakit hati dan dendam datang ke orang pintar, ingin menyakiti dan membalas bulian mereka dengan membunuh. Dikasih sebuah catatan hitam dan Iya. juga sebuah senjata. Iya. Senjata itu digunakan untuk menyakiti orang-orang yang pernah ngebully. Iya. Tapi sejak saat itu ada sosok yang datang sering menghantui. Benar. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya menghilangkan gangguan-gangguan itu ya. Kalau tadi saya sempat mendengar statementnya Anda bahwa suka dengan boneka. Iya. Saya juga suka boneka. Dan menurut saya sih wajar-wajar aja ya. Biasa aja sih. Jika oke, saya pengen boneka saya dua buah. Dua Oke. boneka. Baiklah, ini koleksi Sepasang saya. boneka. Dia bisa kelihatan nggak ya? Iya. Aku kelihatan lah ya, whatsoever lah. Intinya ini udah ada soul and spirit. Jadi saya ngerasa kalau ada apa-apa saya bisa berbicara dengan boneka. Dan orang yang bully saya rasa biarin aja. Namun ada yang berbeda di sini, Emir. Kamu kok tadi sempat mention bahwa harus membunuh atau mencelakai orang. Saya Orang sebenarnya ada niat untuk bunuh dari awal. Ah? Tapi saya hanya menyakiti mereka saja dengan sebuah senjata tersebut. Oke. Dan boneka hari ini menemani saya karena saya agak insecure dengan hari ini karena ada kata-kata yang mungkin bikin saya takut seperti itu. Apa tadi dia bilang benda tajam ya? Ada Iya, senjata. senjata benar. Senjata. Iya. Jaga saya. Ah, Emir sendiri kalau ngeliat bonekanya Roy seperti apa perasaannya? Ya. Saya melihat bonekanya Mas Roy ya, yang perempuan itu. Saya rasanya ingin memeluknya. Oke. Yang dibawa, Ya. diambil, Iya, dipeluk. diambil, dipeluk, dan juga dibawa kemana-mana sebagai teman bermain saya pada saat saya kesepian. Cuman bermain. Iya. Tapi agak ini sih, walaupun saya suka-suka boneka juga, saya nggak bawa-bawa boneka setiap hari sih. Ya itu dia melakukan itu karena dia dipengaruhi sosok gaib atau memang personalitinya emang suka dengan boneka, Roy? Ada campuran gaibnya juga sih sebenarnya. Oh, Itu yang saya rasain. oke. Kau mau coba pegang? Iya, saya mau coba pegang. Tapi jangan diremet ya. Iya. Boneka ini dibeli oleh papa angkat saya, Om Freddy, di Bali waktu itu. Sepasang. Dan apa yang kau rasain? Saya sangat merasa Nyaman. saya ini ditemani oleh boneka ini saat bermain. Dan saya merasa dia ini berbicara. Peluklah saya serat mungkin, tapi jangan sampai hancur karena dibuat dengan sepenuh hati. Kamu Dan- nyaman dengan boneka ini? Iya, saya sangat nyaman. Nyaman ya. Nyaman sekali. Kau belum.
mau coba peluk kah? Serem sih, jangan deh. Jangan. Nanti melepak lagi. Kan kenal lagi. Saya jujur, saya bermain api. Jadi waktu itu benar-benar saya dendam banget. Saya tidak tahu harus apa. Dan sikap mereka itu sangat menyakiti hati saya. Karena itu, pedang samurai tadi saya gunakan untuk menyakiti mereka, tapi tidak untuk membunuh. Ini sekarang udah minta maaf dengan mereka. Iya, saya sudah minta maaf. Mereka sudah minta maaf ke saya, dan mereka menyesal atas perbuatan mereka dulu. Dan Anda sendiri sudah minta maaf atas perbuatan Anda ke mereka? Iya, saya juga sudah minta maaf kepada mereka. Dan saya mengatakan benar-benar menyesal. Ini sudah masuk ranah hukum belum sih dia? Udah pernah di got in jail belum sih? Udah pernah masuk itu belum sih? Penjara. Kau pernah mempertanggungjawabkan perbuatan kamu secara hukum gak ini? Karena ini masuk penganiayaan. Saya belum pernah sebelumnya. Akan tetapi saya benar-benar menyesal telah hampir Oke. Berarti dia kalau kena samurai itu masih ada kemungkinan akan ada korban lagi dong, Roy? Betul sekali, baik. Gimana ngilang pengaruhnya ya? Sebenarnya disita samurai. Samurai harus disita. Karena dengan samurai tersebut ya, dia bisa mencelakai orang loh. Kalau kita babat sampai akarnya, dia mungkin akan celakain orang, tapi dia berpikir keras benda apa yang dia pakai. Saya curiga, Mas Emir, kamu di rumah ada samurai lagi ya? Masih ada lagi? tidak, hanya satu itu saja. Dan tadi kamu bilang mungkin aja kalau dia mau mencelakai orang, samurai yang nggak ada bisa cari barang lain. Iya. Justru samurai kita harus sita, masukin ruang isolasi. Apa jadinya kalau dipegang terus ya, akan timbul korban. Betul, sakitnya korban. sedikit langsung korban. Begitu marah, kesel, Tebas. langsung hajar. Berarti dari dirinya sendiri dong sebenarnya. Nggak tahu ya, apa karena dirinya sendiri atau karena pengaruh hal gaib lain yang menggerakkan dia justru setiap sakit hati langsung dan nyakiti orang. Dia tuh sebenarnya dari awal juga udah sakit hati sendiri sama teman-teman sekolahnya dulu kan. SMP ya? SMP dan SMA. SMP dan SMA. Namun kemudian dia tuh bergumul dengan dunia supranatural. Jadi karakternya bisa kayak gitu, buas dan garang. Tadinya tuh udah ada dendam itu loh. Kalau nggak ada nggak mungkin bisa merasuk ke situ. Sebelumnya masih ada ragu-ragu, tapi justru karena mengaruh lagi jadi makin kuat. Makin Untuk kuat ya, makin aneh. malah menyakiti orang. Saya Bisa takut dibersihkan sih. nggak, Ron? Bisa dibersihkan, bisa normal lagi nggak dia ke depannya? Bisa normal lagi gak ke depannya? Bisa sih. Saya minta telur 3 biji. Itu roda sampai copot loh. Kalau tadi banting-banting. Dia nggak nyadar tuh yang dia lakuin. Tunggu sebentar ya. Ini roda aja bisa copot dari kursinya loh. Kebayang nggak sih kalau pakai samurai? Mungkin kepala kita bisa putus dari badannya ya. Ya, Tapi kalau dia sih tampangnya kayak orang biasa flat. nggak membahayakan Nggak sebenarnya. membahayakan, tapi menyeramkan Iya, gitu. tapi kalau ngelihat tadi sih justru bahaya banget. Ini nggak tahu ya apa karena justru dia dipengaruhi makhluk gaib, akhirnya malah mengundang sosok ini, atau justru sosok ini yang pengaruhi pikirannya dia, Roy. Sosok ini yang mempengaruhi, plus karakter dia emang udah keras karena dia itu nggak bisa maafin diri dia sendiri dan diri orang lain, jadi ke bawah-bawah. Aduh kacau deh pokoknya. Ya, Ini imagine kalau kaki orang sih. ini baru rodanya doang. Dia marah, dia banting-banting barang, ada tendensi ke arah sana. Dan saya panggil teman-teman saya supernatural animal yang nge-guide.
Dan akhirnya dia nggak bisa lawan juga kan. Iya, tadi dia kelihatan ketakutan. Iya, justru. dia kelihatan ketakutan karena diserang dengan berbagai macam binatang tadi. Sosok ini masih ada dalam dirinya Emir, Roy. Sosok sang, ya, jujur ya. Masih ada. Justru itu yang mempengaruhi Mas Emir. Mas Emir udah punya rasa dendam, sakit hati, punya karakter yang memang ada kasar juga, mendapatkan senjata, ditambah lagi pengaruh makhluk ini. Iya. Aku tadi menumpahkan telurnya di sekeris kan. Iya. Benar. Pedang samurai. Oh iya, Di sorry. pedang samurai. Di pedang samurainya tersebut. Katana kan. Iya, katana. Di telur ini memang harus dikorbankan sebagai samurai ya. Iya. Harus dikorbankan. Apa jadinya kalau misalnya samurai itu kita tuker dan posisinya dibalik? Kamu adalah samurainya. Apel tumbuh apel, apa yang ditanam itu akan dituai kembali. Sekarang apa yang harus dilakukan Mas Emir, Roy, ke depannya? Kedepannya Mas Emir, kamu banyak ini deh, banyakin ketemu banyak orang. Saya ngerasa ya Mas Emir juga udah banyak teman, cuma saya ngerasa lingkungan dia kok kurang mendukung dia untuk berkembang ya. Dan saya mau nggak ada lagi nih yang benda-benda tajam. Masa lalu sudah berlalu. Orang yang ngebully udah belum tentu juga gimana. Toh juga udah enak tidur, dia orang tidur santai, nggak ingat lagi. Itu sih aku ya, maksudnya penjelasannya. Iya. Orang yang ngebully sekarang coba bikin mereka lagi Belum tentu lebih baik ya. Diem-diem aja, mereka nggak ingat sama sekali. Belum tentu lebih baik juga. Jadi Mas Emir emang intinya adalah nggak ada gunanya untuk menyimpan rasa sakit hati sih. Karena mereka juga mungkin lupa pernah melakukan itu. Tapi sementara Anda terus terpuruk rasa sakit hati yang dipupuk sendiri gitu. Jadi Anda doang yang ngerasain, sementara mereka nggak ngerasain apa-apa. Jadi percuma juga, apalagi malah melakukan kesalahan dengan menyakiti mereka. Ya, dengan Mas Emir datang ke sini, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sabar untuk mengendalikan rasa emosi dan juga tidak menyimpan dendam lagi ya Mas ya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Tadi Cimoy juga pakai ini soalnya harus netralisir. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Yang sudah berlalu, berlalulah. Menatap masa depan tuh jauh lebih baik. Ya. Oke Mas Emir, Baik. terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Selamat malam. Salam. Masa lalu yang buruk bukan berarti masa depan pasti buruk. Cobalah berdamai dengan masa lalu, masa depan akan menuntunmu menuju jalan yang benar. Dua partisipan yang hadir menembus mata batin malam hari ini adalah Cika dan juga Emir. Cika sakit hati karena mantan suami direbut oleh perempuan lain dan dia datang ke dukun untuk membalaskan dendamnya dan juga akhirnya mengirim guna-guna kepada rumah tangga suami dan istri barunya. Sementara Emir karena sering dibully akhirnya didendam dan juga melakukan hal yang salah, yaitu ritual dengan pedang dan juga catatan nama korban-korbannya yang akan disakiti. Gimana Roy, Cika, dan Emir, tanggapan kamu? Menurut saya ya kalau saya lebih takut Emir karena ada bawa senjata tajam. Tapi dua-duanya orang yang sebenarnya ya mereka patut dikasihani dan perlu ada orang yang simpati dengan beliau ini, Emir dan Cika. Itu sih. Kalau Cima sendiri gimana ngelihat Cika dan Emir? Kalau menurut aku mereka berdua sama-sama punya sifat pendendam yang sebenarnya seharusnya ya mereka harus bisa lebih jalanin
masalah mereka dengan yang hal-hal yang benar aja gitu. Kalau mau ngebalas ya dengan hal-hal positif lah. Ya, tapi ngilangin rasa dendam tuh mungkin nggak gampang ya. Gimana caranya tuh? Kalau kita ya itu tergantung pada diri kita masing-masing sih sebenarnya. Kalau misalnya kita merasa sakit hati sekali atau dendam sekali ya itu dia seperti yang kemarin yang tadi aku bilang gitu. Kalau bisa ya lupain, ikhlasin aja gitu. Dan melakukan hal-hal yang positif. Kan balas dendam nggak semuanya kita balas dengan rasa yang benar-benar kejam gitu. Kita bisa balas dengan balasan yang positif. Iya, justru gunakan kekuatannya dengan kebaikannya untuk berlaku baik. Betul. Baik, Syaliman Malik, terima kasih sudah menembus mata sama-sama, batin. Kak Bayu. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja, tadi sempat jatuh dan juga tadi kepalanya kena. Ya, sehat-sehat dan sukses untuk semua Iya, rencana makasih baiknya. Kak Bayu, makasih juga Kak Roy. Iya, thank you. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, Menjelaskan sama-sama. pencerahan malam hari ini buat kita semua. Pemirsa, kita harus melatih hati agar tidak terlalu sensitif. Hati yang terlatih dan kuat akan terpelihara dari segala macam dendam kesumat. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.